Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Malasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi keluar masuk barang pada BUMDes Desa Mapinberu berbasis website. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. BUMDes merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Desa, yaitu lembaga atau badan perekonomian desa yang berbadan hukum, dibentuk dan dimiliki oleh pemerintahan desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal seluruh atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. BUMDes di Desa Mapinberu saat ini masih dilakukan secara konvensional, mulai dari sulitnya pencatatan jumlah sampah organik yang akan dikirim ke wilayah Mataram, serta pencatatan jumlah sampah organik yang masih menggunakan cara manual, yaitu dengan cara dicatat, sehingga mengakibatkan penumpukan maupun kehilangan data yang menyebabkan terjadinya keterlambatan data serta membutuhkan waktu yang cukup lama disebabkan dengan banyaknya data yang masuk. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis berkeinginan untuk membuat suatu sistem informasi BUMDes berbasis website dengan mengangkat judul Sistem Informasi Keluar Masuk Barang pada BUMDes Desa Mapinberu yang berbasis website dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MSQL sebagai database-nya. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun sistem informasi BUMDes pada Desa Mapinberu. Yang kedua, batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu sistem informasi dibangun dengan menggunakan PHP dan MSQL sebagai database, membangun sistem informasi BUMDes dengan model MVC, model View Controller dengan menggunakan framework CodeIgniter, menampilkan informasi dalam bentuk visual grafik pada periode tertentu. Sistem ini hanya meliputi sistem administrasi dan laporan BUMDes Mapinberu. Adapun maksud dari penelitian ini. Maksud dari penelitian ini yaitu merancang sebuah sistem informasi BUMDes berbasis website pada Desa Mapinberu. Dan tujuan penelitian yaitu membangun sebuah sistem informasi BUMDes berbasis website pada Desa Mapinberu yang dapat membantu dan mempermudah. Adapun kegunaan hasil dari penelitian, kegunaannya yaitu sebagai sistem informasi BUMDes berbasis website pada Desa Mapinberu untuk mempermudah administrasi dan dapat meningkatkan kualitas kinerja pada BUMDes. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan teori. Yang pertama yaitu sistem informasi. Menurut Hartono 2013-16, sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang bekerja untuk mengumpul dan menyimpan data serta mengolah menjadi informasi untuk digunakan. Sedangkan menurut Sutejo 2006, sistem informasi adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain untuk membentuk suatu kesatuan untuk mengintegrasi data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi tersebut. Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan untuk mengolah suatu sistem dengan kebutuhan organisasi sehingga dapat menghasilkan informasi untuk organisasi tersebut maupun pihak luar. BUMDes merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Desa, yaitu lembaga atau badan perekonomian desa yang berbadan hukum, dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa. Dikelola secara ekonomis, mandiri, profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. BUMDes di Desa Mapinberu saat ini masih dilakukan secara konvensional, mulai dari sulitnya pencatatan jumlah sampah anorganik yang akan dikirim ke wilayah Mataram serta pencatatan jumlah sampah organik yang masih menggunakan cara manual, yaitu dengan cara dicatat sehingga mengakibatkan penumpukan maupun kehilangan data yang menyebabkan terjadinya keterlambatan data serta membutuhkan waktu yang cukup lama disebabkan dengan banyaknya data yang masuk. Adapun metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu proses pengumpulan data dan pengembangan perangkat lunak atau tahap-tahapannya dapat digunakan dalam membangun sistem. Pada alur penelitian di atas menunjukkan proses yang dilakukan dalam metode penelitian di mana terdapat proses utama yaitu pengumpulan data, pengembangan perangkat lunak. Proses pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kualitatif seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Sedangkan pengembangan perangkat lunak menggunakan metode waterfall yang terdiri dari 5 proses yaitu communication, planning, modeling, contraction, dan development.
instrumen. Data dan informasi yang diperlukan. Yang pertama, data primer. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara terperinci. Indriyantoro dan Supomo dalam Purhantara 2010-79, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini, data dan informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Selanjutnya, data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik. Biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta, atau badan yang berhubungan dengan penggunaan data. Selanjutnya, sumber data dan informasi. Sumber data dan informasi diperoleh dari BUMDes yang menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan observasi, studi pustaka, dan wawancara. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dan informasi. Teknik pengumpulan data dan informasi merupakan cara untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai instrumen penelitian. Instrumen penelitian terdiri dari 3, yaitu observasi, wawancara, dan diskusi kelompok. Observasi adalah metode yang dipakai peneliti untuk mengamati perilaku atau situasi individu atau kelompok. Yang kedua, wawancara adalah salah satu instrumen penelitian yang kerap dipakai untuk penelitian kualitatif. Yang ketiga, diskusi kelompok terfokus adalah jenis instrumen yang berbeda dengan wawancara. Biasanya, metode diskusi kelompok terarah sangat populer ketika melakukan penelitian dengan perilaku, perpustakaan, dan ilmu informasi, ilmu kearsipan, catatan, dan teknologi informasi. Instrumen pengumpulan data ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data dari sekelompok besar orang pada saat yang sama. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perencanaan. Hal yang dilakukan dalam tahap perencanaan sistem adalah menentukan masalah secara umum dan mengumpulkan data-data serta berdiskusi dengan narasumber untuk memenuhi kebutuhan sistem keluar masuk barang pada BUMDes Mapinbaru, kemudian baru memulai pengembangan sistem. Yang kedua, analisis sistem. Tahap analisis merupakan tahap untuk menganalisa sistem yang sedang berjalan. Di tahap ini, data-data sangat diperlukan untuk membangun sistem yang baru. Sistem informasi yang dibangun diharapkan dapat berjalan dan menghasilkan pengelolaan data yang terstruktur, jelas, dan mudah dipahami. Selanjutnya, identifikasi masalah. Ada beberapa hasil analisis sistem yang sudah berjalan, penulisannya beberapa masalah. Menguraikan beberapa masalah. Yang pertama, proses pencatatan keluar masuk barang yang masih manual. Admin gudang harus kerja 2 kali karena menuliskan nota barang keluar dan jika barang masuk menuliskan datanya di buku besar terlebih dahulu, kemudian harus membuat rekap melalui aplikasi Microsoft Excel. Yang ketiga, jumlah persediaan barang dan laporan barang masuk keluar di BUMDes Mapinbaru kurang akurat apabila admin melakukan pekerjaannya kurang teliti. Selanjutnya, analisa kebutuhan sistem baru. Analisa kebutuhan user terhadap sistem berdasarkan analisa penulis pada saat melakukan penelitian BUMDes Mapinbaru. Sistem yang dibutuhkan oleh user yaitu sebuah sistem yang dapat membantu admin dalam mengetahui data jumlah barang yang tersedia, barang masuk, barang keluar, serta barang yang terretur. Selanjutnya, perancangan antarmuka sistem. Perancangan antarmuka sistem bertujuan untuk memudahkan dalam merancang antarmuka sistem keluar masuk barang dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama adalah desain tampil login admin. Kemudian yang kedua adalah desain tampil dashboard. Yang ketiga adalah desain tampil from master barang. Yang keempat, desain tampil from transaksi barang. Yang kelima, desain tampil from transaksi barang keluar. Yang keenam, desain tampil from transaksi barang retur. Yang ketujuh, desain tampil from transaksi laporan barang masuk. Yang kedelapan, desain tampil from transaksi laporan barang keluar. Yang kesembilan, desain tampil from transaksi laporan barang retur belum ACC. Yang kesepuluh, desain tampil from transaksi laporan barang retur. Dan yang terakhir adalah desain tampilan from transaksi tambah user. Mungkin
Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.